SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Al-Allamah Abdul Azim bin Badawi hafizahullah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasan seputar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai pembagian salat itu sendiri, dari rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, qauliyah, ba'diyah, mubah yang dimubahkan dalam salat, yang dimakruhkan dalam salat. Bahkan yang terakhir kita bahas kemarin tentang pembatal salat. Pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penting agar kita mengamalkannya, sehingga salat yang kita kerjakan adalah salat yang sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengamalkan perintah beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli, maka penting kita mengamalkan ilmu kita. Dan tidak kalah penting dalam hal tersebut yaitu yang berkaitan dengan batin. Sebab sifat atau tata cara sholat yang kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelum ini, itu sifatnya adalah bagian sholat yang dhahiriyah. Yang dhahiriyah itu penting juga, namun tidak kalah penting, bahkan lebih penting dari itu adalah perkara-perkara batiniyah yang merupakan roh dari sholat itu sendiri. Adapun gerakan kita dari takbiratul ihram, berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, ya, kemudian salam. Nah, inilah salat. Inilah salat, tetapi itu zahirnya, jasadnya. Tetapi lebih penting juga dari itu adalah rohnya. Apa roh salat? Roh salat itu adalah amalan-amalan hati di dalam ibadah tersebut. Yang terpenting adalah keikhlasan kepada Allah SWT. Rasa harap, rasa takut. Dengan sholatnya berharap kepada Allah ampunan, pahalanya, ampunannya. Dia merasa takut kepada Allah, khawatir ketika dia meninggalkan sholat atau menggampangkan sholat, khawatir, rasa takut yang besar akan siksaan Allah. Nah, ini sangat penting sekali, sangat berpengaruh pada nilai ibadah sholat kita. Terutama dalam hal tersebut adalah amalan hati yang berupa pengagungan kepada Allah dan perendahan diri
diri kita sebagai hamba di hadapan Allah SWT. Karena sholat itu sejatinya memang isinya dua itu aja. Perendahan diri hamba terhadap Allah dan pengagungan kepada Allah SWT. Dari takbiratul ihram sampai assalam, sampai salam sebagai penutup sholat sendiri. Maka hendaknya nih hadir di setiap sholat kita. Jangan hanya fisiknya saja, tapi lebih penting dari itu kita menghadirkan kekhusyuan dalam sholat, rasa pengagungan. Disitulah nilai sholat kita. Besar kecilnya nilai sholat kita. Ya, selain dilihat dari zahir juga dilihat dari urusan-urusan batin. Bahkan bisa jadi seorang itu sholat lengkap dengan rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya lengkap. Tetapi bisa jadi tidak ada pahala yang dia dapatkan. Karena rohnya kosong. Rohnya kosong. Tidak ada pengagungan sama sekali dalam hatinya terhadap Allah SWT. Tidak ada rasa harap sama sekali. Tapi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, setiap kebaikan, setiap amal soleh yang dia kerjakan, sekecil apapun, rasa harapnya besar kepada Allah SWT. Berharap dengan amal kecil ini dia mendapatkan rahmat dan pahala Allah. Berharap dengan amal yang kecil ini dia diselamatkan dari api neraka. Dan ini ajaran Rasulullah SAW. Berapa banyak Rasulullah sering mengingatkan kita jangan meremehkan kebaikan kecil apapun. Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Di sini Rasulullah mencontohkan amalan berupa menunjukkan wajah yang senang ketika bertemu temanmu. Gratis, ya nggak beli, ya kan? Enak juga, ya kan? Lebih capek mana? Senyum sama tegang, mengkerut. Tapi di Rasulullah jangan diremehkan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana pentingnya amal kecil apapun sampai beliau mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan apa namanya itu? Sebelah biji, bukan sebiji ya kawan. Separuh biji korma. Bukan bijinya ya. Ini kan sebiji korma, separuhnya toh. Maksudnya sedekahlah meskipun hanya dengan sebiji korma atau separuhnya, karena itu kebaikan, dan berharaplah kepada Allah dengan harapan yang besar. Nah, di situ isinya. Harga korma sebutir berapa rupiah kan? Tapi dengan itu Rasulullah SAW perintahkan kita untuk berharap yang sebesar-besarnya dari Allah Taala. Berharap keselamatan di neraka. Dan Allah Ta'ala menyatakan keselamatan di neraka ini kemenangan yang paling agung. Tidak ada kemenangan melebihi kemenangan dari selamat dari api neraka. Itu bisa kita dapatkan hanya dengan bersedekah sebiji kurma atau separuhnya. Nah, itu demikian amalan hati bisa membuat amalan kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit mukadimah mengingatkan untuk saya sendiri dan semuanya yang hadir di sini, khususnya ibadah sholat, agar ibadah kita, setiap ibadah yang kita kerjakan, termasuk ibadah yang paling agung yaitu sholat, jangan hanya zahir saja, jangan hanya jasad saja. Lebih penting daripada itu adalah rohnya, yaitu amalan-amalan, perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Nah, pembahasan berikutnya. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, salatut tatawwu'i. Syekh Abdul Aziz mengatakan pembahasan tentang salat tatawwu', yaitu salat sunnah. Disebut juga dengan salat nafilah. Disebut juga dengan sunnah banyak, sunnah, masnun, mustahab, mandub, ya. Di sini juga tatawwu'. Nah, yang artinya adalah tambahan. Artinya adalah tambahan dari yang wajib. Fadluha, keutamaan salat tatawwu'. Keutamaan salat tatawwu', yaitu salat sunnah. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila setelah dihisab salatnya itu baik, maka sungguh dia pasti akan beruntung dan selamat. Dan sebaliknya apabila setelah dihisab amalnya atau salatnya rusak, maka sungguh dia merugi, maka sungguh dialah orang yang gagal, tidak selamat dan pasti merugi. Ini potongan dari hadis ini menunjukkan pentingnya ibadah salat. Yang pertama, salatlah ibadah dan amalan kita yang dihisab. Bukan cuma pertama, tapi justru menentukan ibadah yang lain. Di mana apabila salat itu baik, maka dipastikan ibadah yang lain itu baik. Bagaimana mungkin? Nah, dan itu pasti. Karena seorang kalau ibadahnya atau salatnya itu baik, zahiran wa batinan, pastinya kita bahas zahiran wa batinan, pasti ibadah yang lain baik. Karena hakikatnya apabila kita benar-benar mengerjakan salat dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita di dalamnya, termasuk aman hati, maka pasti kita akan terjaga sepanjang hari, sepanjang waktu kita akan terjaga. Jadi kalau diibaratkan kita logikanya seorang budak yang harus menghadap tuannya atau rajanya untuk melapor, untuk memujinya, untuk berterima kasih kepada dia atas kebaikan-kebaikannya dalam sehari 5 kali, maka budak yang seperti ini tidak akan melanggar aturan-aturan tuannya. Sebab setiap hari 5 kali dia harus melapor kegiatannya, apa yang dia lakukan, dia harus lapor. Dari maghrib sampai isya, setelah habis salat maghrib sampai isya lapor lagi dia apa saja yang dia kerjakan. Lapor lagi yang dia kerjakan. Ya. Nanti dari isya buat kegiatan sampai subuh lapor lagi. Begitu seterusnya. Apalagi kalau dia memperhatikan salat-salat tatawwu, ini antara isya sampai subuh panjang, tapi sangat ditekankan salat malam. Dia lapor lagi di situ. Maka seorang hamba yang menjaga salatnya dengan benar, zahir wa batin, niscaya dia akan terjaga dari maksiat dan dia pasti akan menjaga amalan-amalan yang lainnya. Karena dia harus melapor, dia harus menghadap kepada Allah SWT. Oleh karenanya apabila ada orang yang sholat tapi maksiat masih jalan, maka dia harus periksa sholatnya. Umumnya orang seperti ini sholatnya kosong, sholatnya hanya zahir, tidak dengan batin. Ya, karena di antara isi sholat itu dia minta ampun kepada Allah, dia mengakui nikmat-nikmat Allah, dia mengakui keagungan Allah, dan dia mengakui dosa-dosanya. Nah, bagaimana mungkin dia berani tanpa rasa malu kemudian berbuat dosa, lapor lagi, buat dosa, lapor lagi, bermaksiat, lapor lagi. Ini logikanya seperti ini. Logikanya seperti itu. Oleh karena itu, siapa yang sholatnya baik, pasti amalan yang lain pasti baik. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu pasti akan mencegah dan menghalangi dari perbuatan-perbuatan maksiat, kekejian dan kemungkaran. Nah, ini potongan yang pertama. Potongan yang kedua dari hadis ini mengatakan, ini akan menjelaskan tentang keutamaan sholat tatawwu, sholat sunnah.
Fa in intaqasa min fariidatin syai'an, apabila dalam salat fardunya ada yang kurang sedikit saja, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat yang bertugas, unduru, lihatlah, hal li 'abdi min tatawwu'in, apakah hambaku ini memiliki atau ada salat sunnah yang dia punya. Apakah hambaku ini ada salat sunnah yang dia punya. Di sini min bermakna taklil, maknanya taklil. Sedikit ya, sedikit. Apakah hamba ini ada salat sunnah meskipun sedikit? Itu katanya. Fayukammilu biha man intaqasa minal fariidah. Lalu kemudian dengan sholat sunnah tersebut disempurnakanlah yang kurang, yang bolong dari sholat fardunya. Summa yakunu sairu amali ala dhalik. Kemudian seperti itulah amalan-amalan yang lain. Jadi yang fardu dilihat yang fardu, ya, diperiksa dulu yang fardu, kemudian diperiksa ibadah sunnah. Apabila di fardu itu ada yang bolong dan dia memiliki amalan sunnah ini akan menutupinya. Jadi sebagai pelebur, kafarah, dan penghapus kekurangan-kekurangan yang ada pada fardu. Dan ini berlaku pada semua amal, termasuk sholat, puasa. Pokoknya amalan yang fardu, ada yang sunnah, maka yang sunnah menutupi yang fardu. Ini berlaku semuanya. Sahih, hadis ini sahih. Riwayat At-Tirmidzi. Kemudian berikutnya, An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Apabila di antara kalian telah selesai menunaikan salatnya di masjidnya, yaitu salat maktubah, salat fardunya, maka hendaklah dia membuat bagian dari sholatnya itu dikerjakan di rumahnya. Maksudnya di sini sholat tatawu'nya, sholat sunnah rawatibnya. Ini anjuran agar sholat rawatib itu kalau bisa dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Kalau bisa, dan ini lebih afdal bagi siapa yang bisa dikerjakan di rumahnya, di kamarnya, disakan. Kalau bisa. Tapi kalau takut terlambat jangan. Ya. Enggak sholat sunnah aja terlambat, pakai sholat sunnah. Fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi nuran. Nah, ini antara keutamaannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di rumahnya tersebut cahaya min salatihi. Min di sini bermakna sababiyah. Oh, banyak makna min, banyak. Tadi takliliyah, ini min sababiyah. Dikarenakan sholatnya, disebabkan sholat yang dikerjakan di rumahnya. Ini kalau min sababiyah artinya karena, disebabkan gitu. Kalau tadi min taklil kan meskipun sedikit. Min syai'in gitu biasanya itu sering. Min syai'in sedikit. Nah, di sini Rasulullah mengatakan karena Allah SWT akan memberikan cahaya di dalam rumahnya karena sholat yang dikerjakan di rumah tersebut. Ini maksudnya sekali lagi adalah sholat sunnah, karena laki-laki mengerjakan sholat maktubah di masjid. Nah, hadis yang ketiga di antara keutamaan sholat tatawwu. Wa an Zaid bin Thabit anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bis salati fi buyutikum." Hendaknya kalian itu mengerjakan sholat tersebut di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubata. Karena sesungguhnya sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki itu yang dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi sholat sunnah itu afdolnya bagi yang bisa adalah kerjakan di rumah, di kamar,
disahkan, ya, disahkan bagi yang bisa. Ini lebih afdal bagi yang bisa. Kemudian anwa'uha, macam-macam salat tatawwu'. Salatut tatawwu'i qismani. Salat tatawwu' itu ada dua macam. Dan yang dimaksud salat tatawwu' oleh Syekh di sini yaitu salat sunnah rawatib. Yang dimaksud adalah salat sunnah rawatib. Itu ada dua kata beliau. Mutlaqatun wa muqayyadatun. Mutlak dan terikat. Apaan? Fal muqayyadah hiyal ma'rufa bi sunanir rawatib. Yang muqayyadah itu yang dikenal dengan salat-salat sunnah rawatib, yaitu salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Sebelumnya atau sudahnya, qabliyah atau ba'diyah. Ini disebut dengan istilah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Karena rawatib itu sendiri apa ya, Kawan? Ya, apa namanya? Yang rutin itu nama rawatib itu. Salat sunnah, salat fardu itu. Makanya salat sunnah disebut salat sunnah rawatib. Qabla salati wa ba'duha. Yaitu yang dikerjakan sebelum salat fardu atau yang setelahnya. Wa ya qismani, ini ada dua macam. Al muakkadah yang pertama. Dan al muakkadah beliau mengatakan sinta asyrata rakaatan. Ada 12 rakaat. An Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin tentang salat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang salat sunnah rawatibnya. Faqalat, beliau mengatakan, yaitu Aisyah menceritakan, kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu dahulu biasanya mengerjakan salat di rumahku ini 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sebelum duhur. Dijelaskan 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam dengan 2 kali salam. Summa yakhruju fayusalli bin nas. Setelah itu beliau keluar, yaitu menuju masjid, lalu salat fardu, salat zuhur bersama manusia. Summa yadkhulu fayusalli rak'ataini. Kemudian beliau masuk ke rumah setelah salat zuhur, lalu salat lagi 2 rakaat. Salat lagi 2 rakaat, yaitu 2 rakaat ba'diyah zuhur. Wa kana yusalli bin nasil maghrib. Tadi sudah berapa berarti? 4 sama 2, 6 ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya dahulu salat menjadi imam bagi manusia ini. Shallabi itu menjadi imam. Shalla bin nas, shalla bi ashabihi, itu salat menjadi imam untuk orang lain. Beliau salat menjadi imam untuk manusia, yaitu salat maghrib. Summa yadkhul, setelah salat maghrib beliau masuk ke rumahku. Fayusalli rak'ataini. Lalu beliau salat sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat setelah maghrib 8. Wa yusalli bin nasil isya'a wa yadkhulu baiti fayusalli rak'ataini. Dan beliau mengerjakan salat bersama manusia di masjid, yaitu salat isya. Dan setelah itu beliau masuk ke rumahku, lalu salat 2 rakaat. 10 sekarang. Wa kana yusalli minal laili 9 raka'atin fihinnal witr. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah itu salat malam sebanyak 9 rakaat. Ada witirnya di sana. 9 rakaat. Jadi dipisah berarti. Ada 9 rakaat yang langsung. Nanti insyaallah nanti disebutkan di sini beberapa sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana salatnya beliau di rumah, salat sunnahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat malam, kadang-kadang semalam salatnya panjang dalam berdiri. Kadang-kadang beliau salat malam panjang dengan mengerjakan duduk. Dengan mengerjakan duduk ini menunjukkan sekali lagi, menegaskan pembahasan kita yang dulu, bahwasanya
untuk sholat sunnah berdiri itu pilihan. Berdiri pilihan. Beda dengan sholat maktubah, berdiri termasuk apa, Ikhwah? Wajib apa rukun? Rukun. Termasuk rukun bagi yang mampu. Tetapi untuk sholat sunnah tidak, pilihan. Boleh seorang itu sholat duduk dalam sholat sunnah meskipun dia mampu berdiri. Hanya saja disebutkan bahwasanya pahala sholat yang duduk itu separuh dari orang yang sholat berdiri. Ini dilakukan oleh Rasulullah meskipun beliau mampu. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Nah, ini antara sifatnya. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca dengan berdiri, maka beliau rukuk, sujud dan beliau berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'idun. Dan apabila beliau itu dalam salatnya membaca dengan duduk, berarti salat duduk dari awal, maka rukuk dan sujudnya pun dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk. Artinya kalau dari awal sudah duduk, maka sifat rukuknya pun posisinya duduk. Bukan bangkit kemudian rukuk, tidak. Tapi duduk dan begitu juga sujudnya kembali lagi. Jadi tadi ini sifat menjelaskan. Aisyah menjelaskan tentang sifat sholat sunnah Rasulullah SAW. Kalau sholat malam, sekali beliau sholat dengan berdiri panjang. Dalam kesempatan yang lain beliau sholatnya duduk juga panjang. Nah, kalau beliau sholatnya dengan berdiri, membaca Al-Fatihah dan surat yang lainnya dengan berdiri, maka rukuknya pun dengan berdiri. Nah, seperti rukuk kita sholat biasa. Tapi kalau membacanya itu beliau duduk, maka rukuknya pun dengan posisi duduk, itu maksudnya. Tidak berdiri untuk duduk, tidak. Tidak berdiri untuk rukuk, tapi rukuknya dengan posisi tetap duduk. Wa kana idza tala al-fajr shalla rak'ataini. Nah, ini yang terakhir. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit fajar, beliau salat sunnah sebanyak 2 rakaat, yaitu sebelum salat fajar. Sebelum salat fajar. Dari sini kita tahu bahwasanya salat sunnah rawatib yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Yang sangat ditekankan itu ada 12. 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, kemudian 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur, lalu 2 rakaat lagi setelah maghrib, 2 rakaat lagi setelah isya, kemudian 2 rakaat yang terakhir adalah sebelum subuh. Ini riwayat Aisyah. Adapun riwayat dari Abdullah bin Umar yang muakkadah itu ada 10. Yang dari sahabat Abdullah bin Umar yang muakkadah itu ada 10. Yang mana 10 sama dengan yang riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah, cuman yang sebelum zuhur 2 rakaat. Yang sebelum zuhur 2 rakaat. Nah. Wa an Ummi Habibah qalat, dan dari Ummu Habibah Ummul Mukminin qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan menjaga 12 rakaat tersebut. Man shalla isnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya bihinna, karena sholat-sholat tersebut, yaitu sebuah rumah di dalam surga. Taib. Ini keutamaan tadi menjaga sholat sunnah rawatib al-muakkadah 12 rakaat. Taib. Kemudian berikutnya sholat sunnah rawatib ghairul muakkadah, yang tidak muakkadah. Raka'atani qabla salatil asri wal maghribi wal isya'i, yaitu 2 rakaat sebelum sholat asar dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Sholat isya. Berarti dengan begitu setiap habis azan itu disyariatkan sholat 2 rakaat. 2 rakaat.
Asar iya, maghrib iya, isya iya. Tadi sebelumnya disebutkan sebelum zuhur dan sebelum subuh. Sebelum subuh. An Abdullah bin Mughaffalin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adanaini salatun di antara setiap dua adzan itu ada salat. Antara setiap dua adzan itu salat. Yang dimaksud dua adzan adalah adzan dan iqamah. Summa qala fis salisati liman syaa, bagi siapa yang mau. Ini menunjukkan berita tersebut tentang dua rakaat salat antara dua adzan dan iqamah tersebut adalah sunnah, bukan wajib. Nah, karena di situ muqayyad, terikat dengan lafaz liman syaa, bagi siapa yang mau mengerjakannya. Sebab kalau wajib ilzam harus, sementara bagi siapa yang menghendaki itu pilihan. 6. Berikutnya. Wa tustahabbul muhafadzatu ala arba'in qabla asr. Nah, ada tambahan. Dianjurkan menjaga 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada tambahan lagi berarti ini. Yang kita tahu kan tadi yang 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum asar juga boleh 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. An Aliyin qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya dahulu mengerjakan salat sebelum asar itu adalah 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Dipisah antara keduanya itu dengan salam kepada para malaikat yang dekatkan dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Ini maksudnya 2 rakaat salam, kemudian salat lagi 2 rakaat salam. Wa an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang anjuran 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah pasti akan merahmati seorang yang mengerjakan salat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Sebanyak 4 rakaat. Ini sekali lagi takkid, penegasan tentang salat sunnah qobliyah asar itu adalah 4 rakaat. 2 rakaat dengan 2 kali salam. Berikutnya. Wa yustahabbu tatawwu bis salati bainal maghrib wal isya. Dianjurkan yaitu melaksanakan salat-salat sunnah. Tatawwu bis salat yakni menambahkan salat. Mengisi antara maghrib dan isya itu dengan mengerjakan salat, itu maksudnya. Tatawwu itu artinya ziyadah ya, menambah. Jadi dianjurkan untuk menambah dengan mengerjakan salat antara salat maghrib dan salat isya. An Hudzaifah qala ataitu an-nabiyya fa shallaitu ma'ahu al-maghrib. Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku salat bersama beliau, yaitu salat maghrib. Fa shalla ilal isya. Kemudian setelah itu beliau salat, mengerjakan salat sampai datang waktu isya. Ini anjuran bahwasanya di antara amalan yang dianjurkan antara maghrib dan isya itu mengerjakan salat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini maknanya. Wa an Anasin fi hadhil ayati. Diriwayatkan dari Anas mentafsirkan ayat berikut ini. Tatajafa junubuhum anil badaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum. Tarif junub? Ini junub. Janub. Pinggang. Pinggang mereka itu jauh dari tempat-tempat berbaring mereka. Maksudnya mereka nggak tidur gitu kan, jauh dari tempat tidurnya.
Untuk apa? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka karena takut dan berharap. Qala, sahabat Anas mengatakan, kanu yatayaqqaduna ma bainal maghribi wal isya'i yusalluna. Tentang ayat ini, sahabat Anas mengatakan bahwasanya mereka ini yang dipuji oleh Allah, yaitu para sahabat, mereka ini bangun, ya, membangunkan di waktu antara maghrib dan isya dengan mengerjakan sholat, Nah, kita lanjutkan. Ma jaa fi qiraatin nabiyyi fi ba'di sholawat. Pembahasan seputar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau baca pada beberapa salat. An Aisyah qalat, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatis suratani yuqra'u bihima fir rak'ataini qabla al-fajri. Sebaik-baik surat yang dibaca dalam 2 rakaat sebelum fajar, yaitu qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya bolehnya kita itu memilih beberapa surat tertentu untuk sholat tertentu. Dan di sini anjuran, ya, untuk membaca 2 surat ini pada 2 rakaat dalam sholat fajar, dalam sholat sunnah fajar, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Wa an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi ratil fajr fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Panjangnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca pada 2 rakaat fajar, yaitu salat sebelum salat fajar. Pada rakaat yang pertama, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail, ya. Al-ayah allati fil Baqarah wa fil akhirah minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun. Berikutnya, wa an Ibnu Mas'udin qol ma usima sami'tu Rasulullah yaqra fi rak'ataini ba'dal maghrib wa fi rak'ataini qabla fajr. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sudah tidak terhitung atau beliau atau dengan ungkapannya lain sudah sering saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini yang sering dibaca oleh beliau pada 2 salat sunnah rawatib setelah maghrib dan sebelum salat subuh. Nah, berikutnya al-witir, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Fel? Hah? Dalam sholat tadi itu yang 4 rakaat bisa dilakukan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam. Ini tadi berdasarkan hadis sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam bisawab. Membaca surat setelah Fatihah apakah harus berurutan urutannya? Kan disebutkan Al-Ikhlas sementara di tertib Al-Quran itu Al-Kafirun dulu baru Al-Ikhlas. Enggak harus. Apakah pertanyaannya, apakah dalam sholat itu antara rakaat pertama dan rakaat kedua dari Al-Quran, dari surat Al-Quran yang dibaca harus tertib, ya, mendahulukan yang didahulukan dalam Al-Quran? Apakah harus? Jawabannya tidak harus. Cuman sebagian ulama itu mengatakan afdolnya begitu. Sebagian ulama mengatakan kalau bisa afdolnya begitu, tapi tidak harus
dan tidak wajib. Tidak harus dan tidak wajib. Allah taala alam bisawab. Ada lagi? Tip, demikian mungkin yang dapat disampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.